Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven Aris Suseto. Saya Widiawati. Saya Ineke Dias Prastiwi. Saya Salma Fadila Hasa. Perkenalkan, nama saya Lilian Abu Sendiri. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari pendidikan IPS. Di sini kami akan menyampaikan video terkait dokumentasi kami di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Gereja sangat menerima kami, terutama di bidang kesekretariatan. Kami pada hari pertama kami melakukan kunjungan untuk meletakkan surat. Gereja Ganjuran beralamat di Jalan Ganjuran, Jogodayo, Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gereja Katolik ini berada di tengah-tengah Kabupaten Bantul, bagian selatan. Daerah ini cukup strategis karena melewati jalan raya menuju berbagai tempat wisata seperti Pantai Samas, Parangtritis, Cemara Sewu, dan sebagainya. Pada mulanya, bangunan ini adalah bangunan milik Belanda yang didirikan pada tanggal 16 April 1924 oleh dua saudara yaitu Joseph Smuts dan Julie Smuts. Sebelumnya, gereja ini merupakan kawasan pabrik gula Gundang Lipuro milik keluarga Smuts yang pada saat ini merupakan satu-satunya pabrik yang ada di Indonesia yang bukan milik Sindikat Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, kawasan tersebut dibangun gereja sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Tuhan dan juga rasa syukur atas terbebasnya masa krisis moneter yang dialami pada masa itu. Maka keluarga tersebut mendirikan gereja ini. Selain itu, mereka juga mendirikan bendungan Kamijoro sebagai saluran irigasi dan mendirikan rumah sakit Elizabeth di sekitar pabrik gula. Karena kebutuhan rumah sakit pada saat itu dan minimnya akses kesehatan, maka didirikanlah rumah sakit Panti Rapih atas permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Warga Smutser juga membangun 12 sekolah rakyat yang dibangun secara bertahap di desa-desa sekitar pabrik gula. Pada mulanya, gereja ini didirikan hanya untuk keluarga dan perusahaan dari Smutser. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga bangunan ini terus dikembangkan hingga menjadi kompleks yang bisa memberikan manfaat masyarakat sekitar. Selain itu, gereja ini memiliki air yang dinamai Tirta Perwitasari, banyak mengandung zat mineral tinggi dan tidak berbahaya, sehingga layak untuk diminum bahkan dikonsumsi oleh masyarakat. Sekitar pertengahan abad 19, sepasang suami istri dari Belanda tiba di Ganjuran. Mereka adalah Stefanus Beren dan Elis Kataus. Pada tahun 1860, pasangan ini mendirikan pabrik gula di kawasan Gondang Lipuro, Bantul. Pemilik pabrik ini memiliki hati yang dermawan sehingga cukup mencintai karyawan-karyawannya. Keluarga Berens menganggap karyawan adalah rekan kerja, bukan sebagai budak atau pesuruh. Pada tahun 1876, Berens meninggal dunia dan mewariskan pabrik gula kepada istrinya. Setelah itu, Elis memutuskan kembali ke Surabaya. 4 tahun setelah kembalinya Elis ke Surabaya, kemudian ia menikah dengan Godfrey Smutser. Disinilah awal sejarah dari keluarga Smutser. Pernikahan itu dikaruniai oleh 4 anak, yaitu Anna Smutser, Joseph Smutser, Julian Smutser, dan Edward Smutser. Seiring berjalannya waktu, pabrik gula kemudian diwariskan kepada 2 dari anaknya tersebut, yaitu Joseph Smutser dan Julie Smutser. Pada tahun 1934, Julie Smutser jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan serius. Oleh karena itu, keluarga Smutser memutuskan kembali ke negeri Belanda dan menetap di Arnhem. Selanjutnya, pengelolaan pabrik gula diserahkan kepada seorang administrasi yang ditunjuk oleh keluarga Smutser. Dan gereja diserahkan kepada Gereja Keuskupan Agung Semarang. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, pabrik gula Gondang Lipuro dibumiratakan, tetapi candi, gereja, rumah sakit, dan sekolah-sekolah tetap berdiri bersama umat gereja yang terus berkembang. Jadi, for your information, gereja ini merupakan satu-satunya gereja di Yogyakarta yang memiliki bangunan candi di dalamnya.
Dan gereja ini merupakan gereja yang melalui banyak masa dari masa penjajahan Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan dan menjadi salah satu gereja tertua di Yogyakarta. Gereja tertua di Bantul ini memang dibangun dengan memasukkan unsur-unsur Jawa. Hal ini dikarenakan kecintaan Smusser sebagai orang Belanda kepada budaya Jawa. Selain itu, ia juga ingin gereja lebih dekat dengan masyarakat setempat. Pada waktu itu, Smusser meminta izin kepada Tahta Suci untuk membangun gereja dengan corak Jawa. Namun, karena pada waktu itu inkulturasi pada gereja Katolik belum lumrah, hanya patung altar Jawa dan patung Hati Kudus yang disetujui oleh Tahta Suci, dan bangunan gereja masih menggunakan gaya bangunan Belanda. Pada tahun 1927 dibangunlah candi di gereja ini. Suatu hal yang menarik ketika keluarga Smusser membangun Candi Hati Kudus Tuhan Yesus atau yang lebih dikenal dengan Candi Ganjuran. Arca Hati Kudus Tuhan Yesus yang sekaligus adalah Kristus Raja ditahtakan di dalamnya. Struktur bangunan pada Gereja Ganjuran sudah mengalami pemugaran sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2004 dan setelah terjadinya gempa di Yogyakarta pada tahun 2006. Saat pertama didirikan, gereja dibangun dengan corak kepausan yang bertema bangunan Belanda kuno. Seiring dengan berjalannya waktu, gereja beberapa kali mengalami pelebaran karena fungsi gereja yang tidak hanya untuk para karyawan pabrik saja, melainkan juga untuk masyarakat sekitar. Lalu pada tahun 2006 terjadi gempa yang cukup hebat di Yogyakarta yang membuat gereja runtuh. Setelah kejadian tersebut, gereja digunakan sebagai tempat pengungsian oleh masyarakat sekitar dan tidak langsung dibangun. Gereja dibangun kembali pada tahun 2007, lalu selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 23 Agustus 2009 oleh Keuskupan Agung Semarang. Tekanan rahmat Tuhan karena beliaunya Katolik. Nah, lalu berkembanglah mereka setelah bisnis itu berkembang, keuntungan tidak untuk dinikmati keluarga mereka, tetapi dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dibangun sekolah-sekolah. Ini sekolah-sekolahnya. Kemudian dibangun juga, ini waktu itu ini kapel waktu gempa. Nah, ketika gerejanya ini roboh, dibuatlah dari bambu di depan candi. Nah, lalu beliau juga merasa dicintai Tuhan, maka dibangunlah candi. Candi itu adalah simbol monumen cinta kasih bagi keluarga Smusser itu. Karena di masa krisis tahun 1920-an itu pabrik gulanya masih eksis, sementara yang lainnya pada tumbang. Lalu juga ini gereja baru, gereja yang baru. Jadi ini gereja transisinya, ini gereja yang baru, gereja yang melayani, ya, terbuka, yang terbuka, gereja yang Ganjuran memiliki keunikan dalam cara peribadatannya. Gereja menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dan pada intensi tertentu gereja juga menggunakan bahasa Latin. Selain itu, peribadatan gereja juga tidak hanya menggunakan instrumen orkestra, melainkan juga menggunakan instrumen gamelan Jawa, dan beberapa juga sering ditemukan menggunakan musik keroncong. Dulu juga sempat menggunakan alunan musik gambus, namun sekarang pihak gereja lebih sering menggunakan alunan gamelan karena gereja ingin lebih kental dengan budaya Jawa. Instrumen gamelan digunakan pada acara-acara besar keagamaan Katolik seperti misa ulang tahun, candi, dan hari-hari besar lainnya. Gereja tentunya sangat banyak berperan bagi masyarakat sekitar, seperti perwujudan rasa syukur karena terbebas dari krisis moneter dan untuk pengembangan rohani. Smusser membangun gereja ini pada tanggal 16 April tahun 1924 dengan nuansa Jawa.
Selain itu, pihak gereja juga mendirikan rumah sakit Panti Rapih dan rumah sakit Santa Elizabeth atas permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan kedua rumah sakit ini sangat terbuka untuk masyarakat umum. Gereja juga tidak hanya mendirikan rumah sakit sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Gereja juga mendirikan panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Santa Maria. Terdapat hal yang menarik dari panti ini, di mana kami ketika mengunjungi panti asuhan ini, panti ini sangat menerima anak-anak dan berbagai kalangan dan bahkan dari anak-anak yang berbeda agama. Dan yang penting keselamatan jiwa-jiwa si kecil yang tidak berdosa itu. Dan tidak hanya orang Katolik. Enggak, anggota itu orang beriman, bukan orang beragama. Jadi supaya nanti barangkali ada mahasiswa yang dari dulu juga mendapatkan sekolah. Selamat datang dari mbak-mbak mahasiswa saya. Halo. Mereka sudah bangga. Coba kau buka dia cantiknya kelihatan dikit. Dari mana? Dari NTT. Oh, NTT. iya. Jauh. Iya. Ini kamarnya ini mereka. Selain itu, panti ini juga memfasilitasi anak-anak untuk sekolah bahkan hingga mereka tamat SMA, dan biaya sekolah mereka ditanggung oleh panti asuhan ini. Pada dasarnya, masyarakat sekitar sangat memiliki pola pikir yang sangat cerdas dan cepat belajar. Gereja ini berdiri sejak adanya masa penjajahan Belanda, sehingga masyarakat tidak mudah mengalami kultur shock. Pihak gereja juga sangat menjunjung tinggi adanya toleransi. Hal ini terbukti gereja juga terbuka terhadap adanya pendatang ataupun tamu. Hal ini juga digambarkan melalui filosofi pohon yang ditanamkan di sekitar gereja, yaitu pohon cemara dan sawo kecil. Pohon cemara memiliki makna moro yang dalam bahasa Jawa artinya dengan datang, dan sawo kecil memiliki makna becik dalam bahasa Jawa kebecikan. Dari segi arsitektur, gereja Ganjuran ini menerapkan antara desain alkulturasi gaya Eropa Belanda dengan Jawa kuno. Hal ini dapat kita temui melalui patung Yesus yang dibuat seolah-olah merupakan Raja Jawa kuno yang dapat kita temui di dalam candi. Selain itu, kami juga menemui terdapat ornamen patung Bunda Maria dengan nuansa adat Jawa kuno. Jika dilihat dari bentuk arsitektur bangunannya, gereja dibuat persis dengan peraton adat Keraton Yogyakarta yang menyimpan berbagai makna di balik elemen dan bentuknya. Seperti misalnya sekitar candi terdapat ornamen relief perjalanan Yesus yang tentunya ini dapat menjadi daya tarik untuk pendatang, baik tamu, peziarah, ataupun wisatawan. Dengan adanya kesekretariatan yang ada di gereja, tentunya dalam pengurusan media gereja sangat diperhatikan. Seperti contohnya, gereja memiliki channel YouTube dan sosial media lainnya, seperti Instagram dan Facebook, sebagai media untuk dokumentasi dan media informasi kepada umatnya. Hal menarik yang dapat kita temui ketika kami mengunjungi gereja Ganjuran ini adalah adanya koperasi dan unit usaha yang didirikan oleh gereja. Unit usaha ini dikelola oleh para suster dan barang yang dijual di sana adalah barang dari karya tangan dari anak-anak panti asuhan Santa Maria. Selain itu, di dalam unit usaha ini juga menjual berbagai aksesoris keagamaan seperti buku mingguan, buku rohani, souvenir, dan cenderamata lainnya. Bahkan ketika kami mengunjungi unit usaha ini, kami diberi minuman herbal. Selain unit usaha tadi, gereja juga memiliki rumah sakit Santa Elizabeth dan panti rapih yang sangat terbuka dan menerima kalangan umum. Selain itu, di sekitar gereja juga sering dijumpai pedagang kaki lima yang dapat mendukung sektor ekonomi masyarakat sekitar. Mungkin teman-teman bisa mencoba kuliner dan membeli barang-barang yang ada di sekitar gereja.
Sejauh ini dari observasi yang kelompok kami lakukan, kami mendapatkan pengetahuan baru mengenai keragaman, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, kami juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai salah satu bagian dari sejarah Indonesia melalui gereja ini. Indonesia merupakan negara yang beragam antar budaya, ras, suku, dan agama. Dan sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menjaga keutuhan tersebut dalam bidang keagamaan. Selain itu, dari observasi yang kami lakukan bulan Maret lalu, telah membuka mata kami bahwa banyak tempat-tempat sejarah yang masih belum terekspor dan terekspos oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal, hal tersebut dapat menjadi kajian yang cukup menarik untuk ilmu pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kegiatan studi lapangan kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, sikap atau perilaku dalam penyampaian video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, and komen ya. Sampai jumpa, bye-bye.